Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Anyun Fiska, NIM 4118100095 dari kelas C pagi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Olahraga yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Utami Dewi, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet. Adapun subtopik pembahasannya: 1. Konsep pendekatan interdisiplin. 2. Pemahaman psikologi olahraga. 3. Kontribusi psikologi olahraga. Yang keempat, berbagai bentuk latihan mental. 5. Strategi implementasi program latihan. 6. Berubah untuk maju. Baik, kita masuk di topik pembahasan yang pertama, yaitu konsep pendekatan interdisiplin, di mana di sini olahraga sebagai fenomena budaya dan secara globalisasi sebagai dinamika perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Ada tantangan multidimensional yang membutuhkan kerjasama yang berorientasi pada proses dan sinergisme. Dan ada landasan yang menjadi acuan sebagai sport science dan cooking science. Sport science ini adalah cabang keilmuan yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan hasil olahraga, yang tujuannya tentu saja untuk mewujudkan program latihan yang sempurna. Cooking science suatu proses membuka potensi diri untuk memaksimalkan kinerja. Tujuannya memaksimalkan kemampuan baik dari sisi personal maupun profesional. Secara kultur dan sistem pembinaan ini harus memperdayakan iptek dan integrasi sub-disiplin ilmu keolahragaan tersebut. Persaingan yang makin meningkat dalam high performance sport atau olahraga yang tinggi menuntut untuk kesediaan yang tulus para pakar dan insan olahraga Indonesia untuk bersama-sama mengimplementasikan kemajuan iptek olahraga. Adapun implementasi perubahannya, sikap dan perilaku seorang pelatih yang olahraga yang berprestasi, sifatnya yang tidak baik harus diubah. Dan harus ada keinginan dan keberanian untuk mengadakan perubahan baik dari pihak pembina atau pelatih maupun atlet itu sendiri. Ada kunci intervensi yang memberi penjelasan, informasi, dan memberikan dukungan. Indikator yang menjadi kepribadian yang baik, harus ada rasa ingin tahu, harus bisa berimajinasi, dan harus bisa mengambil resiko. Pemahaman psikologi olahraga: yang pertama, menerapkan kaidah-kaidah psikologi. Yang kedua, memahami perilaku kejiwaan. Yang ketiga, mengamati dan mendeskripsikan peristiwa. Yang keempat, menjelaskan penyebab peristiwa. Yang kelima, meramalkan suatu peristiwa. Dalam peranan pembinaan untuk meningkatkan atlet ini, tentu saja kita perlunya psikologi olahraga, yang dimana psikologi ini kita harus tahu psikologi masing-masing dari atlet kita. Adapun kontribusi psikologi olahraganya, 1. Harus bisa memahami dan menjelaskan sikap dan tingkah laku. Yang kedua, harus bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, mengembangkan dan meramalkan perilaku. Yang keempat, membantu mengatasi permasalahan. Dan yang kelima, membantu meningkatkan performa. Berbagai bentuk latihan mental. Yang pertama ada latihan pernapasan perut, yang kedua ada latihan relaksasi, yang ketiga ada latihan visual dasar, yang keempat ada latihan visual umum,
Yang kelima ada latihan konsentrasi. Latihan pernapasan perut. Latihan pernapasan perut ini yaitu untuk membantu kita lebih rileks lagi. Latihan relaksasi. Latihan relaksasi ini membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks untuk melalui sebuah proses yang secara progresif. Latihan visual dasar dan latihan visual umum ini latihan yang dari tingkat dari tingkat mudah ke tingkat yang sulit. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi ini sangat penting dalam membentuk mental seorang atlet, karena konsentrasi akan membuat mental seorang atlet menjadi down di saat bertanding dan akhirnya tidak fokus dalam bermain. Ada strategi implementasi program latihannya. Yang pertama, bisa membentuk unit kerja psikologi olahraga. Yang kedua, bisa juga berkoordinasi dengan unit kerja lain. Yang ketiga, bisa mengadakan sosialisasi pelatih. Berubah untuk maju. Ada persaingan dalam high performance sport makin tajam, yang artinya semakin tinggi persaingan kita, maka semakin tajam juga kita untuk berubah maju. Harus bisa bagaimana mengaksesnya, bagaimana menyerap, memanipulasi, menyesuaikan, mengimplementasikan, dan mengontrol untuk berubah, untuk maju, dan mengevaluasikan. Baik, hanya ini materi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan-kekurangan materi yang saya sampaikan dan pembuatan video pembelajarannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.